Kita ke informasi haji, pemirsa. Jelang puncak haji di Arafah, Kementerian Agama menyiapkan skema pergerakan yang mengutamakan keselamatan dan kemaslahatan jemaah haji Indonesia. 12 Juni, jemaah safari wukuf non-mandiri menuju ke hotel transit. Kemudian 14 Juni, jemaah berangkat ke Arafah mulai pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Di Arafah, jemaah akan menempati 73 maktab di 1.169 tenda. Selama di Armuzna, jemaah akan mendapatkan jatah 15 kali makan. Pada 15 Juni, pelaksanaan wukuf di Arafah. Setelah maghrib, jemaah meninggalkan Arafah untuk mabit, bermalam di Musdalifah atau Murur. Berhenti sejenak lalu langsung ke Mina. 16 Juni, jemaah lempar jumroh akobah dan bercukur. Kemudian 17 sampai dengan 18 dan atau 19 Juni, jemaah mabit di Mina dan lempar jumroh di hari tasyrik. Pada 18 Juni, kepulangan nafar awal dari Mina ke hotel jemaah di Makkah. 19 Juni, kepulangan nafar sani dari Mina ke hotel jemaah di Makkah. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas beserta rombongan dari Kementerian Agama dan Kesehatan tiba di Arab Saudi. Kedatangan Menteri Agama bertepatan dengan kesiapan pelaksanaan puncak haji di Armuzna yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 19 Juni mendatang. Nyampe Jeddah, pagi tadi saya mengikuti muktamar haji di Mekah, lalu malam ini saya berkesempatan untuk melakukan umroh wajib. Selesai umroh wajib saya ketemu dengan banyak jamaah dan alhamdulillah saya tanya bagaimana pelayanannya, bagaimana makannya, bagaimana hotelnya. Alhamdulillah semua merasakan puas. Mudah-mudahan sampai akhir masa musim haji ini jamaah tetap merasakan layanan yang terbaik dari pemerintah pada para jamaah. Dan tentu kita juga berharap jamaah tetap menjaga staminanya, menjaga fisik karena puncak ibadah haji masih beberapa hari ke depan. Dijaga stamina, dijaga fisiknya. Suhu juga makin panas sepertinya. Dan mudah-mudahan jamaah tetap diberikan kekuatan, kelancaran, dan keselamatan dalam menjalankan semua ritual ibadah haji pada tahun ini. Insyaallah dan pulang semua dengan selamat. Predikat haji mabrur. Pemirsa, Smart Card atau kartu pintar menjadi salah satu terobosan kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan bagi jemaah haji. Bagaimana skema penggunaan Smart Card dalam proses pergerakan jemaah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina? Berikut kita simak selengkapnya. Pemirsa, penggunaan Smart Card akan dimulai saat pergerakan jemaah ke Arafah pada 14 Juni. Jemaah yang tidak memiliki Smart Card dilarang masuk ke Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Adapun skema penggunaan Smart Card sebagai berikut. Bus akan datang ke hotel jemaah bersama petugas yang membawa alat scan barcode. Jemaah bersiap di lobi hotel sesuai dengan jadwal keberangkatan ke Arafah yang telah disusun. Petugas melakukan scan barcode pada Smart Card sehingga jemaah namanya akan muncul dalam manifest. Jemaah yang sudah di-scan barcode dipersilahkan menaiki bus. Jika sudah penuh, manifest akan ditutup dan pintu bus akan disegel. Bus berangkat menuju Arafah, yang mana pintu bus baru akan dibuka setelah sampai di depan pintu masuk setiap maktab. Dilarang membuka pintu segel kecuali setelah bus sampai maktab di Arafah. Jika kedapatan segel robek atau rusak, jemaah dalam bus tidak boleh masuk ke Arafah. Dalam perjalanan dari Mekah ke Arafah akan ada pemeriksaan yang dilakukan secara acak oleh pihak keamanan umum. Pemirsa, Smart Card Nusuk atau kartu pintar merupakan kunci untuk setiap jemaah haji agar dapat masuk ke Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Khalid mengatakan bila kartu jemaah hilang dan masih cukup waktu untuk penggantian, maka jemaah bisa melapor ke Ketua Regu. Belum memiliki kartu sampai dengan 1 hari sebelum keberangkatan, pihak maktab diperintahkan untuk terus mendata
dan memitigasi siapa-siapa di antara anggota jamaah yang ada di maktabnya yang belum memiliki kartu. Maka hari itu juga mereka berjanji akan menerbitkan kartu. Apabila kartunya hilang, kalau hilang itu masih cukup waktu untuk melakukan penggantian, maka maktab harus melakukan penggantian. Pemirsa, 5 orang jemaah calon haji Indonesia asal Provinsi Riau meninggal dunia saat menjalani ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kelima jemaah calon haji tersebut langsung dimakamkan di Madinah dan juga Mekah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melaporkan terdapat 5 jemaah dari embarkasinya yang telah meninggal dunia. Petugas Kanwil dari Kemenak Riau pun sudah menyampaikan berita duka ini kepada keluarga dari masing-masing jemaah. Kelima calon jemaah haji yang meninggal saat menjalankan ibadah haji dimakamkan di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Dari jemaah Provinsi Riau yang sudah ada laporannya ke kami di bidang penyelenggaraan haji dan umroh, Kanwil Kemenak Provinsi Riau itu sudah ada 5 orang jemaah haji Provinsi Riau yang sudah meninggal dunia. Yang diantaranya ada yang berasal dari kloter ke-7 yang berasal dari Kabupaten Siak. Ya, yang kedua tetap dari kloter ke-7 yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ketiga berasal dari kloter 9 yang berasal dari Indragiri Hulu. Yang keempat itu ada jemaah dari kloter 10 yang berasal dari Kabupaten Kampar, dan terakhir jemaah yang berasal dari kloter 14 itu asalnya dari Kabupaten Indragiri Hilir. Keterangan dari pihak Kanwil Kemenak Provinsi Riau, jemaah calon haji yang wafat disebabkan karena mengalami riwayat penyakit yang diderita sejak di tanah air. Terhadap jemaah calon haji yang meninggal, hak-hak hajinya berupa asuransi akan diserahkan ke Kemenak Riau kepada ahli warisnya masing-masing. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten pastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan juga layak potong. Di Bandar Lampung, pemirsa, Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang berada di lapak penjual hewan kurban. Lapak pedagang hewan kurban kambing dan sapi di Desa Caringin Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, diperiksa petugas dan pejabat Bupati Tangerang. Selain memeriksa secara fisik kesehatan, petugas juga menanyakan berkas administrasi dari Dinas Peternakan terkait. Muhammad Maisyal Rashid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, mengatakan secara keseluruhan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak potong sesuai syariat. Kita memantau terkait dengan persiapan Hari Raya Idul Adha, dan kondisinya bagus dalam keadaan sehat karena sudah ada keterangan dari Dinas Pertanian. Sementara di Bandar Lampung, Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung turun langsung ke lapak-lapak penjual hewan kurban yang tersebar di 20 kecamatan. Guna memastikan setiap hewan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi aman dan layak. Kami memastikan bahwa semua hewan kurban yang ada di Bandar Lampung ini adalah hewan kurban yang siap potong dan aman. Artinya aman, asuh itu aman, sehat, utuh, dan Dinas Pertanian akan terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban hingga hari peringatan Idul Adha nanti. Dari Kabupaten Tangerang, Banten dan Bandar Lampung, iNews melaporkan.